Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya, Xiaoyan telah berhasil membangkitkan semua sosok yang terjerat oleh ilusi dan racun dari leluhur Lei Guan. Semua itu karena Xiaoyan dibantu oleh sosok tahanan roh. Selain itu, untuk menghindari sosok Raja Roh Tianxun dan Ning Yao, Xiaoyan memprovokasi sosok-sosok yang telah terbangun itu untuk memburu leluhur Lei Guan agar dia bisa melarikan diri. Sebenarnya setelah mendengar kata-kata yang terucap dari mulut Xiaoyan, Raja Roh Tianxun dan Ning Yao merasa tidak asing, dan bahkan sepertinya mereka mengenal suara dari Xiaoyan. Namun sebelum Raja Roh Tianxun dan Ning Yao dapat bertanya lebih banyak, dengan cepat Xiaoyan juga meninggalkan tempat itu setelah melihat sekelompok orang mengejar leluhur Lei Guan. Beberapa orang kuat lainnya juga mengikuti mereka. Bagaimanapun juga, mereka telah lama terjebak dalam formasi ilusi ini. Jadi setelah mengetahui kebenaran gua warisan ini, mereka juga sangat marah. Sehingga mereka juga ikut mengejar leluhur Lei Guan. Namun ada juga sebagian besar dari mereka juga memilih untuk keluar dari gua warisan ini dengan cepat. Selama terperangkap di dalam ilusi, mereka merasakan kehilangan banyak darah yang menyebabkan penurunan kekuatan mereka. Oleh karena itu mereka tidak ingin lagi untuk terus mengambil resiko apapun atau membalas dendam. Bagaimanapun, kelangsungan hidup jauh lebih penting daripada mati dengan sia-sia. Pada saat ini Xiaoyan terus masuk ke bagian terdalam gua. Setelah beberapa saat, tiba-tiba dia melihat pemandangan yang cukup mengejutkan muncul di depannya. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan langsung mengerutkan keningnya. Dia dapat melihat dengan jelas dinding gua di depannya memiliki pintu masuk yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan di sekitarnya dipenuhi dengan kabut tipis yang menyebar. Dan keberadaan kabut ini sebenarnya digunakan leluhur Lei Guan untuk memblokir kekuatan jiwa. Hal itu sudah menjelaskan bahwa alasan leluhur Lei Guan berani melakukan ini adalah karena sebenarnya dia telah melakukan langkah antisipasi. Dan ini membuktikan bahwa leluhur Lei Guan tidak melakukan tindakan ini secara acak. Memikirkan hal ini, Xiaoyan mengutuk di dalam hatinya. Orang ini mampu mencapai kekuatan ini, sehingga mampu mengendalikan banyak orang kuat, yang menunjukkan dia pasti seekor rubah tua dengan pikiran yang halus, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang tempat ini. Dengan ribuan pintu masuk ini, rubah tua ini pasti bisa melarikan diri dengan cepat. Namun jika dipikirkan dengan hati-hati, aku merasa perubahan situasi ini karena rubah tua ini ingin membuat labirin. Dan bergantung pada jumlah pintu masuk gua ini. Sebenarnya metode ini hanyalah pemikiran yang bodoh. Karena begitu orang kuat yang abadi, selama itu dia dalam salah satu gua ini, tidak akan lama bagi orang kuat untuk dapat menemukannya, ucap Xiaoyan. Pada saat ini dia menilai alasan banyaknya pintu masuk gua di depannya. Namun dia juga merasa bahwa pintu masuk gua ini hanyalah sebuah metode untuk mengecoh musuh. Xiaoyan juga memiliki pemikiran bahwa jika leluhur Lei Guan tidak masuk ke dalam salah satu gua ini, jika demikian pasti ada jalan rahasia lainnya. Tepat ketika Xiaoyan ingin menyelidiki tempat ini, tiba-tiba Xiaoyan mendengar suara angin yang menderu dari belakangnya, sehingga membuatnya menyipitkan alisnya sedikit. Untuk saat ini, Xiaoyan tidak ingin berinteraksi dengan dua Raja Roh dari Istana Surga Manusia. Dan dia juga harus menghindari mereka untuk mengurangi kecurigaan Raja Roh Ning Yao sebelumnya. Pada saat yang sama, Xiaoyan tiba-tiba merasakan gelombang energi yang membuat jantungnya berdebar-debar. Ada perasaan panik yang tidak bisa dijelaskan. Sehingga saat Xiaoyan merasakan perasaan ini, itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Bahkan jantung Raja Iblis Tianhe yang berada di sebelah kirinya mulai berdetak lebih cepat. Setelah Xiaoyan merasakan perasaan aneh yang tak terlukiskan ini, dia akhirnya menyadari bahwa tekanan yang datang bukanlah berasal dari Raja Roh Tianxun dan Ning Yao, tetapi berasal dari dalam gua itu sendiri. Segera Xiaoyan menatap salah satu pintu masuk gua di depannya. Kemudian dia melangkah maju dengan telapak kakinya.
Pada saat yang sama, sebuah kilatan guntur seperti benang sutra membawa Xiaoyan melesat melalui ribuan pintu masuk gua satu demi satu dengan kecepatan yang luar biasa. Dengan kecepatannya sekarang, bahkan jika Raja Roh Tianxun dan Ning Yao mengejarnya dengan kecepatan penuh dari belakang, mereka tidak mungkin dapat mengejarnya dengan mudah. Sial, dari mana datangnya perasaan aneh ini? Ucap Xiaoyan bergumam perlahan. Kemudian dia memperlambat kecepatannya, namun matanya menunjukkan kebingungan. Tepat ketika dia sedang memikirkan sumber perasaan aneh ini, Xiaoyan tiba-tiba teringat apa yang dikatakan tahanan roh. Jadi dengan cepat Xiaoyan mengguncang lengan jubahnya. Kemudian tahanan roh yang ada di dalamnya tiba-tiba terlempar. Namun sekarang, tubuh tahanan roh terlihat telah berubah menjadi bola biru seukuran telapak tangan. Dan dia tidak lagi berbentuk mata besar seperti sebelumnya. Melihat tahanan roh yang menutup matanya rapat-rapat dan tidak bereaksi, seketika Xiaoyan langsung mengerutkan keningnya. Dengan situasi tahanan roh saat ini, tentu saja itu bukanlah kabar baik bagi Xiaoyan. Sepertinya kali ini aku salah, karena aku tidak mengerti apapun yang ada di tempat ini. Seharusnya alasan mengapa tahanan roh mengatakan itu, karena dia ingin memberitahuku tentang informasi tempat ini. Gumam Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan tiba-tiba terdiam memikirkan sesuatu tentang gua warisan Leguan, yang sepertinya tidak sesederhana yang dia bayangkan. Setelah Xiaoyan tertegun sejenak, dia akhirnya sadar bahwa saat ini dia mungkin masih berada di dalam dunia ilusi. Namun kekurangan dari informasi ilusi ini bahkan lebih sulit jika dilihat dari formasi ilusi yang pertama. Dan apa yang dijelaskan oleh tahanan roh sebelum dia tertidur mungkin bukanlah tempat itu. Tetapi tempat dirinya sendiri seperti halnya menghubungkannya dengan guntur sejati Hautian. Jika tebakannya benar, maka semua yang terjadi sekarang hanyalah ilusi. Dan perasaan yang tidak dikenal ini adalah hal yang membuatnya ketakutan. Setelah beberapa pemikiran di benaknya, tiba-tiba Xiaoyan teringat sesuatu tentang tahanan roh yang sedang dalam bahaya. Dia sempat mendengar pada pertemuan sebelumnya di alam dewa kekacauan bahwa tahanan roh memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan jiwanya yang tidak tertandingi, tahanan roh dapat memperbaiki perlindungan pohon dunia. Namun di bawah kekuasaan seperti itu, bagaimana mungkin tahanan roh bisa tertidur selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun? Bahkan yang lebih mengejutkan Xiaoyan adalah saat dia mengatakan ada kemungkinan tidak akan pernah bangun lagi. Dan menunjukkan situasi yang dihadapi tahanan roh saat ini memang ada yang salah. Tetapi karena saat ini tahanan roh telah tertidur, maka Xiaoyan tidak bisa bertanya lebih secara detail. Oleh karena itu Xiaoyan hanya bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk mencari petunjuk tentang formasi ilusi ini. Jika pemandangan ini adalah ilusi, lalu bagaimana caranya menghancurkan formasi ilusi ini? Ucap Xiaoyan yang terus berpikir di dalam hatinya. Karena seharusnya saat tahanan roh menyampaikan kata-kata ini kepadanya, Xiaoyan bertanya tentang bagaimana caranya mematahkan formasi ini. Berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh tahanan roh dalam kata-katanya, jika Xiaoyan ingin membangunkan tahanan roh, maka dia harus mencari cara untuk menemukan tubuh aslinya. Pada saat ini pikiran Xiaoyan terus berputar, tetapi dia juga menyadari ada sesuatu yang salah dari masalah ini. Meskipun semuanya hanyalah spekulasinya sendiri, tetapi dia merasa semuanya akan segera terkonfirmasi. Sebenarnya Xiaoyan juga masih ingat bahwa ilusi ini akan muncul dalam ketakutannya sendiri. Oleh karena itu Xiaoyan tidak bisa terus memikirkannya. Bagaimanapun ancaman terbesarnya sekarang adalah Raja Roh Tianxun dan Raja Roh Ningyao yang juga berada di dalam gua warisan ini. Namun dengan kemunculan kedua Raja Roh ini, membuat Xiaoyan juga merasa aneh. Karena dunia ini sangatlah besar, jadi seharusnya ini bukanlah suatu kebetulan. Mungkin jika Xiaoyan sengaja mencari kedua Raja Roh di dunia sebesar ini, mungkin peluang untuk menemukan mereka berdua juga sangat rendah. Tetapi sekarang, dia bisa bertemu mereka secara kebetulan. Dan ini merupakan situasi yang sungguh luar biasa. Jika semua informasi dikombinasikan dengan apa yang dilihatnya sekarang, Xiaoyan akhirnya menyadari bahwa ada yang tidak beres di sini. Jadi meskipun segala sesuatu di depannya adalah ilusi, tetapi jika tebakannya benar,
Hanya ada satu cara untuk menghancurkan formasi ilusi ini sekarang, yaitu dia harus bertarung. Xiaoyan menyadari jika dia ingin melarikan diri dari tempat ini, maka dia hanya akan terjebak dalam formasi ilusi ini selamanya. Segera Xiaoyan mengangkat kepalanya dengan kilauan cahaya di matanya. Lagi pula, dia tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi pertama-tama dia harus menemukan cara untuk membuktikan tebakannya sendiri. Dan ini adalah cara terbaik yang bisa dia lakukan. Oleh karena itu, dia juga tidak ingin menghindarinya lagi. Kemudian dia langsung memilih untuk menantang dua Raja Roh dari Istana Surga Manusia. Jika ini benar-benar ilusi, maka Xiaoyan merasa tidak asing dengan situasi saat ini. Karena situasi saat ini hampir sama seperti gerbang pertempuran yang sebenarnya di lantai pagoda emas. Meskipun pertarungan ini adalah sebuah ilusi, tetapi sebenarnya sungguh sangat nyata. Jadi Xiaoyan harus menang dalam pertempuran ini. Xiaoyan berpikir hanya dengan cara ini, dia dapat menghancurkan formasi ilusi ini. Namun sebelum itu, Xiaoyan juga harus bisa memanfaatkan medan ini, sehingga dia dapat memisahkan Raja Roh Tianxun dan Ningyo di area yang berbeda. Jika Xiaoyan menghadapi mereka satu demi satu, maka dia akan memiliki peluang yang lebih tinggi. Segera dia mulai memikirkan cara untuk melakukannya. Lagi pula, Xiaoyan memiliki keunggulan dalam hal kecepatan yang absolut. Bagaimanapun leluhur Lei Guan telah menghilang saat ini. Jadi dia hanya bisa menarik kedua Raja Roh dan menggunakannya untuk melancarkan serangan. Kemudian memanfaatkan kecepatan untuk meraih beberapa keuntungan. Setelah membuat beberapa rencana di dalam benaknya, Xiaoyan segera menyapu dengan kekuatan guntur ekstrim. Sehingga dia bisa melakukan perjalanan melalui gua-gua ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun setelah dia menyelidiki gua-gua yang rumit ini secara bertahap, dia menemukan jawaban tentang munculnya gua-gua ini. Dan dia merasa bahwa susunan formasi ilusi ini juga merupakan karya dari tahanan roh. Jika itu masalahnya, aku khawatir sesuatu mungkin akan benar-benar terjadi pada tahanan roh. Ucap Xiaoyan mendengus dingin sambil memikirkannya. Jika tebakannya benar, maka situasi saat ini akan sangat merepotkannya. Oleh karena itu Xiaoyan harus cepat untuk mencari kebenarannya. Meskipun dia tidak dapat memastikan situasi yang terjadi sekarang benar atau salah. Tetapi masalahnya Raja Roh Tianxun dan Ningyo sedang berada di luar gua. Namun kedua Raja Roh ini sepertinya masih ragu-ragu tentang segala sesuatu yang ada di depan mereka. Hingga akhirnya keduanya mendengar suara siulan dari dalam salah satu gua. Dan saat berikutnya dua sosok muncul di depan Raja Roh Tianxun dan Ningyao. Apakah kalian juga menginginkan runtuhan kuno Dewa Iblis Abadi? Ucap salah satu sosok memegang token batu giok di tangannya dan dia berkata perlahan. Mendengar kata-kata ini, Raja Roh Tianxun dan Ningyao menyipitkan matanya sedikit. Salah satu sosok itu mengenakan jubah hitam, sehingga mereka tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Namun di balik jubah hitamnya ini ada nyala api samar dan guntur di matanya. Sedangkan untuk sosok lainnya, ada tanda bintang 7 yang berkedip-kedip di antara alisnya. Namun sosok ini tidak mengeluarkan suara sepatah kata pun dari mulutnya. Pada saat ini, sosok yang berdiri di depan Raja Roh Tianxun dan Ningyo adalah Xiaoyan dan avatarnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Oh iya, maaf ya episode kali ini sangat singkat. Karena seperti biasa novelnya belum update. Sampai jumpa.